mahasiswi HES semester 6. Di sini kami ingin mewawancari Bapak selaku advokat dan juga dosen pengampu kami mengenai perspektif dan pendapat Bapak mengenai kode etik advokat. Ya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan profesi Bapak terlebih dahulu. Bapak sudah berprofesi sebagai advokat sudah berapa lama dan bertugas di mana? Berapa lama ya? Saya pendidikan advokat itu 2009. Kemudian disumpah kan advokat setelah ikut ujian. Pendidikan dulu, ikut ujian, magang, baru disumpah. Disumpahnya saya masih ingat karena tanggal cantik ini. 14 April bulan 4 berarti ya? 2014. Tinggal dihitung berapa tahun? Kan 2024. 10 tahun. Ya segitulah. Pokoknya 14 April bulan 4 2014. Dan bertugas di mana, Pak? Awal-awal ya kita kan namanya magang gitu. Dulu saya lupa juga ya. Di beberapa tempat lah, senior gitu ya. Sampai akhirnya kemudian waktu itu saya masih berprofesi sebagai wartawan sebetulnya. Cuma saya ingin tantangan baru gitu ya. Wartawan cukup lama juga, sudah 6 atau 8 tahun gitu ya. Habis itu akhirnya selesai S2, akhirnya saya kemudian mendirikan kantor sendiri. Namanya Siraj and Partners. Sampai sekarang masih ada. Selain ngajar di sini ya, juga mendirikan law firm sendiri. Tapi juga ya misalnya di fakultas saya diminta menjadi ketua LKBH, Lembaga Konsultan Hukum. Kemudian di NU saya di ketua LKBH, LPBH itu Lembaga Penyuluh dan Bantuan Hukum Kota Tangerang Selatan. Kemudian di mana lagi ya? GP Ansor tahun lalu saya juga sebagai tim litigasi di LBH Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Pusat. Kemudian mana lagi ya? Di mana? LBH Ansor Provinsi Banten. Saya sebagai pembina. Kemudian mana lagi ya? Ya banyak lah. Pak. Gitu. Pak, boleh jelaskan apa prinsip dari kode etik advokat itu sendiri? Jadi sebenarnya kalau semua profesi itu kalau dia profesi dan dianggap sebagai profesional itu maka wajib ada yang namanya kode etik gitu ya yang ditanyakan ya. Misalnya dosen kan ada kode etik, PNS ada kode etik, polisi ada kode etik, kemudian jaksa itu ada kode etik, kemudian apa lagi? Notaris ada kode etik, kemudian PPAT dan seterusnya. Nah, kode etik itu sebetulnya gini, untuk menjaga marwah daripada profesi yang disandang oleh seseorang, maka dia selain ada perangkat-perangkat aturan gitu ya, keanggotaan, hak dan kewajiban biasanya yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga biasanya memiliki kode. Partai politik juga punya kode etik, DPR juga punya kode etik. Kenapa? Ini untuk membatasi dan menjaga tadi marwah itu apa? Kehormatan dari profesi. Karena semua profesi hakikatnya itu adalah mulia apapun. Kalau profesi, Pak pencuri profesi bukan, itu bukan profesi, itu kejahatan. Karena profesi pasti punya tujuan. Dokter kan juga ada kode etiknya. Nah tujuannya supaya tadi menjaga marwah dan kemudian menjaga supaya saya sering menyebutnya begini. Kode etik itu seperti garis api. Maksud garis api begini. Kalau dia melanggar kode etik, berarti dia rentan terbakar. Semakin dia langgar, maka semakin lebih banyak lagi yang terbakar. Nah, maka jangan sampai garis api ini diterobos gitu ya. Kalau tidak dia pasti. Kenapa? Karena kalau dia melanggar etik, belum tentu dia melanggar hukum. Kalau dia melanggar hukum sudah pasti dia melanggar etik. Misalnya karena etikanya ditabrak maka dia berpotensi melanggar hukum. Gitu kan. Misalnya karena khususnya advokat ini kan dia ini profesi yang disebut dengan officio nobile ya, profesi mulia. Dia bela orang. Jadi kalau kita lihat di sistem hukum pidana kita itu namanya kan criminal justice system.
itu ada yang melakukan penyidikan terhadap kejahatan, nangkep gitu ya, namanya polisi. Kemudian nanti ada yang nuntut, namanya jaksa. Ada yang mengadili, namanya hakim. Nah tapi kan siapa yang bela? Yang bela ini adalah advokat. Dan advokat diberikan hak imunitas untuk membela kliennya. Oleh karena itu hak imunitas itu juga kadang-kala disalahgunakan oleh oknum tertentu. Dan tidak hanya advokat sebetulnya, profesi-profesi yang memiliki keahlian, yang memang dia itu bergerak di keahlian tertentu, itu rawan sekali kemudian disalahgunakan. Dokter kan ada istilah malpraktek, notaris juga ada yang oknum yang kemudian memainkan ikut serta dalam mafia tanah gitu ya. Kemudian oknum polisi apalagi, oknum jaksa apalagi, oknum hakim apalagi. Karena itu maka kode etik ini yang kemudian harus betul-betul dijaga. Karena misalnya gini, advokat itu gini, advokat tidak boleh bermain di dua kaki. Misalnya saya menangani pemerintah mau mengambil misalnya menagih utang kepada perusahaan yang dulu dikasih bantuan, misalnya kasih kredit gitu ya, itu saya sebagai kuasa hukumnya pemerintah itu kan tidak boleh kemudian ketemu dengan pihak yang sedang diperiksa oleh pemerintah. Tapi ada kejadian advokat terkenal dia menjadi kuasa hukumnya pemerintah dalam kasus PLBI gitu ya, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dia menjadi kuasa hukum pemerintah, dia juga menjadi kuasa hukum daripada debitur BLBI gitu ya. Hanya dilaporkan sama orang, dia hanya dianggap melanggar. Itu kan tidak melanggar hukum. Tapi awal daripada pelanggaran etika itu bisa berpotensi melanggar hukum. Makanya termasuk kode etik advokat itu kan bagaimana kemudian secara umum ya mengatur misalnya bagaimana kita melayani klien. Klien itu kan orang yang kita bela gitu ya. Tidak boleh namanya menelantarkan. Menelantarkan itu susah ditelepon, susah ditemui, susah diajak koordinasi. Itu namanya menelantarkan klien. Ya kan? Padahal duitnya sudah terima. Nah, belum lagi ketika misalnya gugat-menggugat nih masalah perdata kayak tadi nih, dia menggugat pihak A, dia kuasa hukumnya B gitu ya, dia ketemu dengan pihak sana untuk melakukan kesepakatan yang merugikan kliennya. Itu kan ya secara hukum kan tidak melanggar sepanjang itu kesepakatan gitu, tapi secara etika kan tidak boleh. Oleh karena itu kalau saya menerapkan betul namanya etika, karena kalau sudah etika ini dilanggar, termasuk etika ketika kita melakukan somasi kepada orang, itu banyak juga saya menemukan kadang punya lawan segala macam, advokat muda, dia mengirimkan somasi kepada orang lain, entah misalnya soal tagihan atau apa begitu ya, atau kaitannya dugaan perjanjian jual beli, tapi kemudian somasi tidak menyertakan surat kuasa. Itu enggak kalau saya menghadapi itu ya dicuekin tidak apa-apa, karena berarti kan dia legal standingnya apa gitu. Kemudian termasuk juga yang paling rentan itu adalah etika menyangkut advokat tidak boleh menjanjikan kepada kliennya dia pasti menang. Nah itu tidak boleh. Sama karena ini, jadi kalau saya mengilustrasikan advokat itu sebetulnya mirip kayak dokter. Kalau dokter itu mengobati sakit fisik gitu ya, tapi kalau advokat itu sakit sosial, menjadi tersangka, disomasi atau kemudian digugat gitu ya. Nah, ketika urusan-urusan seperti itu, maka dia tidak boleh di dalam etik advokat itu tidak boleh menjanjikan hubungan pada kliennya. Kalau memalsukan putusan, kalau itu sudah pelanggaran hukum itu, palsu sudah pidana. Nah, kalau sudah dia bilang bahwa saya pastikan menang, wah itu pasti itu dia sudah pasti melanggar hukum. Tidak boleh. Kenapa? Karena hukum itu kan tidak hitam putih, ada banyak konteks yang kemudian menang dan kalahnya perkara itu kan banyak hal gitu ya. Itu kira-kira. Terus Pak, jika ada seorang advokat yang melanggar kode etik tersebut, kira-kira ada nggak sanksi yang diberikan? Ada, dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Kan banyak juga kalau kita browsing. Ada, bahkan pengacara terkenal itu kan ada, tapi saya nggak perlu sebut sekali. Ada yang
pengacara advokat yang terkenal yang muncul tiap hari dengan Instagramnya itu kan juga dilaporkan karena dia pamer kekayaan, pamer apa sih namanya, flexing dengan perempuan, kemudian dilaporkan oleh sejawatnya namanya. Sejawat itu sama-sama advokat, dilaporkan ke Dewan Kehormatan dan kemudian dipecat. Karena ada 2 advokat yang terkenal, 3 malah, yang ada juga yang nyerobot klien. Dulu ada kebetulan advokat yang diserobot itu, jadi ada artis gini, ada artis bercerai tapi udah lama ini kasusnya. Kemudian si artis ini sudah ditangani oleh advokat yang lulusan sini, senior saya. Nah, tapi ada advokat senior yang terkenal kemudian menemui dan masuk menjadi kuasa si artis ini tanpa sepengetahuan advokat yang alumni sini tadi. Nah, itu dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Dia setelah dilaporkan diproses, ada sidang, ada diadukan, nanti ada pengadu, ada teradu. Nanti yang mengadili itu adalah Dewan Kehormatan, bisa di level DPC, Dewan pimpinan cabang, atau di DPR, di pusat, di kantor pusatnya. Nanti ada sidang, ada pengadu, ada teradu, kan terakhir ada guru besar yang advokat juga terkenal ini, yang kemudian seolah-olah dia memprediksikan keputusan MK ini akan ke sini, akan ke kiri gitu. Nah, itu kan tidak boleh, memangnya dia dukun gitu kan. Akhirnya diadukan tuh oleh para hakim Mahkamah Konstitusi karena bisa merusak citranya MK. Ada 2, yang pertama itu MK-nya itu adalah tidak bisa menjaga rahasia, yang kedua integritas hakimnya sudah dibeli, kan gitu. Iya. Kenapa? Kok berarti dia sudah membocorkan anunya dong ke pihak lain. Nah, itu tidak boleh. Oleh karena itu dilaporkan tuh sama 9 hakim ke Dewan Kehormatan supaya bahwa harus, tapi walaupun di ujung damai ya, tapi maksudnya hal-hal seperti itu karena menyangkut, karena advokat ini kan profesi yang kita bisa datang ke polisi, kita bisa somasi polisi, somasi presiden. Jadi advokat ini, apalagi yang bergerak di pidana ya, ya spesialis narkoba, itu dari postur aja sudah menindas gitu, sudah mengintimidasi lawannya gitu. Nah itu makanya advokat itu kan dengan siapapun itu biasa aja. Kenapa? Karena equal before the law. Mau presiden, mau polri, mau apa, ya kita sama gitu. Kalau lawyer itu gitu. Tapi ada juga sih lawyer yang ini big office juga ada. Tapi secara umum kan membela klien. Dan bisa banyak hal dilakukan. Nah, maka itu tadi caranya itu adalah dilaporkan. Kalau ada dugaan advokat yang kemudian melanggar kode etik dengan tadi misalnya janjiin pasti menang ternyata kalah, kemudian main 2 kaki misalnya, itu juga bisa dilaporkan. Atau kemudian sudah terima duit, sudah ada perjanjian tapi kerjanya tidak dilakukan, itu namanya penelantaran klien. Ada dari poin-poinnya gitu. Pak, selanjutnya ada pelatihan khusus nggak sih mengenai kode etik advokat? Kalau kode etik advokat itu pasti menjadi kurikulum wajib pada saat pendidikan advokat. Jadi sekarang itu kan organisasi advokat itu kan banyak, ada Peradi, ada apalagi Kongres Advokat Indonesia, ada apalagi Ferrari, ada APSI, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia, dan banyak. Dan biasanya ketika pendidikan awal, pendidikan menjadi advokat itu ada materi kode, itu materi wajib yang harus diberikan kepada calon advokat. Nah, kalau menurut pandangan Bapak nih, terhadap etika profesi advokat ini ada atau tidaknya itu penting nggak sih Pak? Kayak misalkan tetap ada nih kode etik, tapi banyak yang melanggar itu, mereka ngejalanin hukuman atau enggak gitu Pak? Kalau enggak, menurut Bapak nih mending ada etika advokat? Etika itu harus, etika itu harus. Dan bahkan kan ada advokat yang digugat kliennya, digugat ke pengadilan karena dia satu dan lain hal. Bahkan yang ada mantan perusahaan, tapi bukan advokat itu. Oh ada kantor advokat yang sudah tua dan punya reputasi luar biasa, itu digugat oleh kliennya dari luar negeri, kliennya luar negeri.
saya nggak tahu itu perjalanan kasusnya. Nah, makanya sebetulnya rentan advokat ini digugat oleh kliennya. Karena kecuali kalau misalnya sama lawan anunya ya, lawan itu sih dia kan ada imunitas gitu ya. Tapi kalau kemudian kliennya itu dilanggar, itu bisa menggugat, tidak hanya kemudian mengajukan laporan ke Dewan Kehormatan. Maka itu sebetulnya begini, pelanggaran-pelanggaran ini makanya jangan didiamkan. Jadi masyarakat itu tidak boleh takut terhadap kalau dia dirugikan oleh oknum lawyer, itu dilaporkan saja. Nah cuman kelemahannya begini sekarang, zaman saya awal jadi advokat itu kan organisasi advokat itu cuma satu, Peradi, Perhimpunan Advokat. Nah sekarang Peradi ini aja pecah 3. Kemudian ada Kongres Advokat juga pecah. Kemudian ada Ferrari, ada Peradri, ada kalau nggak salah kurang lebih sudah ada 36 anggota. 36 organisasi advokat. Nah ini yang kemudian menjadikan kualitas advokat itu termasuk penegakan etikanya juga menurun cenderung. Kenapa? Kayak tadi nih ada advokat kondang yang kemudian dipecat oleh organisasi A, padahal dipecat itu kan lisensinya diambil dan tidak boleh berpraktek lagi, tapi dia kan pindah ke organisasi lain, minta dari sana. Nah itu yang kemudian menjadi, nah kalau organisasi sananya kemudian longgar gitu ya, tidak tidak ketat menerapkan aturan kode etik ya. Tapi sekali lagi yang namanya penegakan kode etik itu kan semacam kayak delik aduan. Maksudnya gini, kalau tidak ada yang mengadukan ya sudah dia tetap kemudian melanggar etika begitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengadukan, siapapun saya kira mau advokatnya mau kelas kabupaten ataupun kelas nasional atau kelas internasional, kalau dilaporkan tidak nyaman juga, apalagi sampai dipublish ke publik. Nah ini saya kira sama dengan penegak hukum yang lain ya, yang oknum jaksa, oknum misalnya hakim, oknum polisi misalnya. Masyarakat ketika misalnya dirugikan dengan perilaku oknum-oknum itu yang dirasa melanggar etika, ya laporkan saja. Gitu. Jadi kalau tidak dilaporkan kan permisif jadinya, maksudnya masa bodoh ya. Kan Dewan Kehormatan tidak mungkin menindak sesuatu kalau tidak ada laporan. Kira-kira begitu. Nah, tapi kalau pelanggarannya pidana ya lapor saja ke ke kepolisian. Tapi kalau pelanggarannya misalnya antara hubungan dia advokat dengan klien, ya kliennya kok merasa dia juga nggak mendapatkan pelayanan, nggak mendapatkan bantuan hukum yang dia kan bisa digugat gitu. Tidak sedikit yang digugat ke pengadilan. Bahkan ada tuh yang di pengacara nekat di Surabaya itu dia menangani satu perkara, dibilangnya menang padahal kalah. Akhirnya karena hasilnya kalah kan tanahnya dieksekusi. Kaget loh, katanya menang kok dieksekusi. Ternyata dia diduga dia ini memalsukan putusan. Akhirnya dilaporkan pemalsuan hukum ya. Masuk penjara. Jadi begitu. Pak, selanjutnya kalau misalkan tantangan dan hambatan dalam menegakkan kode etik itu ada nggak ya Pak? Iya tantangannya ada, terutama misalnya di era digital. Di kode etik advokat itu kan ada norma yang bilang advokat tidak boleh tidak boleh beriklan, ya kan? Nah di era media sosial dan orang semakin canggih, iklan itu kan tidak bisa. Ini saya pengacara enggak, tapi dengan misalnya dipoles semi apalagi ada media sosial kan, lewat Instagram, lewat diedit sebenarnya pakai CapCut gitu ya. Nah itu ini menjadi apakah ini bagian dari iklan atau tidak? Kenapa tidak boleh iklan? Sebenarnya kalau di luar negeri boleh gitu, di Amerika itu boleh, tapi di kita itu tidak diiklankan. Saya sudah iklan atau diiklan dan tadi kan iklannya kadang-kadang berlebihan juga, saya tidak bisa menangani. Kan di media sosial banyak itu advokat orang bisa menyelesaikan ini. Tapi sepanjang untuk edukasi hukum kepada masyarakat luas gitu ya. Kayak saya misalnya masuk TV misalnya, itu kan saya potong-potong, saya edit gitu ya, tapi bisa isu tertentu gitu, saya posting untuk, tapi tidak dalam rangka iklan gitu. Tapi apakah kan itu menurut saya, ya menurutku bukan iklan, tapi menurut orang iklan juga. Nah itu wilayah itu yang kemudian saya kira
perlu barangkali direkonstruksi ulang gitu ya, apakah kode etik advokat yang sudah ada itu masih bisa dipertahankan atau perlu ada penyempurnaan gitu ya, dalam konteks kehidupan sekarang gitu ya, dimana interaksi masyarakat, klien atau dengan penegak hukum yang lain juga menggunakan online dan seterusnya. Ya, tapi tantangannya memang tadi soal multibar advokat. Multibar itu dulu satu organisasi, single bar namanya. Dulu single bar satu organisasi, sekarang multibar. Sehingga tadi ketika advokat itu diputus dia, kan sanksinya itu kan ada sanksi ringan, sedang, berat. Nah kalau berat ini kan, kalau ringan dan sedang ini kan masih bisa kalau ringan itu teguran, kalau sedang itu misalnya dia tidak boleh berpraktik selama 6 bulan misalnya, kan boleh. Tapi siapa yang mengawasi? Nah, gitu. Kan ada, misalnya gini, ada advokat terkenal nih beberapa, dia sudah menjadi tersangka korupsi. Ya kan? Saya nggak sebut orangnya. Dalam undang-undang advokat itu kan tidak boleh ketika jangankan divonis gitu ya, dia tersangka dan menjadi terpidana kasus yang disangka ancaman pasalnya 5 tahun saja kan sudah tidak bisa menjadi advokat. Tapi kan ada tuh advokat yang sudah divonis inkrah tapi tetap sidang-sidang aja ya. Ya tapi kan ya bagaimana? Ya orang lain juga nggak mau kemudian laporin dia karena nggak ada urusan kok gitu. Kecuali misalnya berhadapan sebagai lawan ya. Kayak dulu ada misalnya ada jangan dibilang jabatan. Pokoknya ada pejabat negara yang kemudian dia jago hukum gitu ya. Tapi dia tidak diketahui dia tidak punya kartu advokat. Akhirnya tidak sampai dilaporkan ke Dewan Kehormatan, tapi ketika dia menjadi lawannya itu dibilang bahwa Anda ini kan belum punya kartu advokat, kira-kira gitu. Dan itu sangat terganggu dan benar bahwa beberapa tahun kemudian dari dia disumpah dan baru punya kartu advokat. Orangnya jauh, kalian pasti terkenal orangnya. Nah, yang begitu-begitu. Nah, tapi saya kira yang itu tadi yang sudah terpidana itu harusnya kan tidak. Tapi itu lagi kita kan ada teman saya dia tidak bisa menjadi advokat. Kenapa? Karena dia sudah menjalani hukuman sebagai waktu itu pernah. Tapi jadi dia sarjana, dia masuk penjara karena kasus hukum lah, anggaran APBD gitu ya. Kemudian ceritanya itu semangat, hukum kok begini ya. Walaupun dia salah, saya memang salah tapi hukuman saya terlalu tinggi. Sehingga dia dari kuliah hukum, begitu sudah jadi sarjana hukum, dia sudah kuliah sebelumnya. Itu kemudian mau daftar jadi advokat nggak boleh karena dia sudah pernah jadi terpidana kasus korupsi. Jadi ya, tapi dengar baru-baru ini saya bilang dia sudah punya kartu. Kalau bisa seperti itu ya. Nah ini yang tadi maksudnya yang kamu bilang tadi tantangannya seperti itu, artinya penegakan etika dan kemudian konsistensi organisasi advokat yang semakin banyak untuk men-screening calon advokat yang berkualitas ini menjadi semakin longgar gitu ya. Harusnya kan tidak boleh saja. Tapi ya. Kalau untuk solusinya lebih Ya solusinya tidak bisa satu formula ya. Tetapi maksudnya gini, ya harus ada komitmen daripada pimpinan organisasi advokat untuk menjadikan profesi advokat itu betul-betul memiliki marwah, kan produksinya di situ. Yang memproduksi sedikit banyaknya advokat itu kan organisasi advokat, ya kan? Karena kan perjalanan orang disumpah menjadi advokat itu kan dia sarjana hukum, kemudian ikut pendidikan. Nah, ikut pendidikannya bisa organisasi A, B, C, D, E yang tadi ada 36 itu gitu. Lalu kemudian ujiannya lulus, kemudian magang pun kan bisa mundur sekarang. Misalnya kalian semester berapa? 6. Misalnya kalian ikut magang di LKBH ini, nanti kan baru akan lulus kira-kira setahun berikutnya ya, atau 2 tahun lah. Itu bisa dihitung sejak kalian magang waktu masih mahasiswa, itu bisa dihitung untuk kemudian setelah selesai nanti lulus ikut pendidikan itu bisa diklaim.
Jadi mengurangi gitu ya? Mengurangi, jadi bisa cepat dilantik, disumpah. Nah yang menyumpah siapa setelah lulus pendidikan dan magang? Magang ini sudah menangani perkara pidana, 3 perkara pidana dan 6 perdata gitu ya. Kemudian kan diusulkan untuk disumpah ke pengadilan tinggi sesuai dengan domisili. Kamu mana KTP-nya? Jakarta. Ini berarti pengadilan tinggi Jakarta. Kalau kamu? Jakarta Selatan. Jakarta. Sama Jakarta sama. Jakarta semua, Pak. Misalnya ada yang KTP-nya ke rumahnya di Depok, maka dia pengadilan tinggi Jawa Barat. Nah, yang mengusulkan kan organisasi advokat. Kalau di sana tinggal menyiapkan saja pengadilan tingginya, ya udah kapan disumpah, kita jadikan disumpahnya tanggal berapa. Nah, maka pintu masuk dan yang harus menjaga kualitas advokatnya itu adalah harusnya kan termasuk tadi menyangkut penegakan kode etik, itu kan organisasi advokat. Oleh karena itu termasuk komitmen advokatnya juga. Tetapi saya kira kalau soal itu sebetulnya akan ada seleksi awal. Kalau mereka yang memang tidak berkompeten dan kemudian ada persoalan yang kode etik pun akan tereliminasi dengan sendirinya. Tapi maksud saya profesi kan namanya kan organisasi profesional yang mestinya memang diharapkan punya standar kompetensi. Makanya ada yang bilang bahwa semakin banyaknya organisasi advokat ini merugikan masyarakat. Kenapa? Kualitas advokatnya menjadi semakin menurun karena gampang membuka pintu untuk advokat baru tanpa kemudian meningkatkan kualitas advokatnya. Gitu. Baik Pak, sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada mahasiswa hukum yang akan menjadi generasi penerus di bidang hukum? Ya, kalau bidang hukum sebagai advokat, jadilah advokat yang kemudian menjaga integritas. Jadi selain kemudian memang kemampuan harus mengasah pengetahuan, karena sekarang itu kan makin banyak produksi peraturan perundang-undangan ya, maka harus adaptif terhadap dan harus membaca seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Omnibus Law 1000 halaman, ya kan. Kemudian ada undang-undang apa itu kompetensi salah satunya yang mesti ditingkatkan, tapi juga integritas itu, karena saya yakin setiap orang yang kemudian menjalani satu profesi termasuk satu pengacara pasti akan ada godaan dari kiri kanan macam-macam, termasuk adalah godaan integritas yang bisa merongrong, tapi sekalinya melanggar nanti repot itu nanti juga, karena kita ini kan dunia advokat itu kan seperti akuarium, kita mau main di mana kan ketahuan ini. Dan lalu kita main pidana, kita main misalnya perkara di Polres mana, itu kan pasti kelihatan. Maka itu perlu selain meningkatkan kompetensi gitu ya, apalagi sekarang harus advokat harus melek digital. Kalau tidak ya nggak bisa iklan di Instagram. Masa mau dibikin terus saya jadi belajar CapCut ya kan, pencitraan. Nah, harus melek digital, mengasah terus, belajar terus dan terus-terusan meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas. Ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga wawancara ini bermanfaat bagi banyak orang.